kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita, ingat. Karena kita lihat sekarang yang tersangkanya itu paling banyak dari daerah. Nggak ada tuh, chat pribadi tuh nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu. Masih ingat kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah? Sudah 3 pekan ini sejak Kejaksaan Agung mengumumkan sejumlah nama yang ditetapkan menjadi tersangka, kini belum ada nama baru lagi yang berhasil diungkap Kejagung. Mengingat diduga kuat masih banyak oknum yang belum dijerat hukum. Lantas, seperti apa tanggapan praktisi hukum asal Universitas Indonesia, JJ Armstrong Sembiring, dengan kasus korupsi PT Timah yang dilakukan secara berjamaah? Kalau kita lihat dari skema ini jelas-jelas adalah merupakan suatu kejahatan korporasi. Kalau bicara tentang kejahatan korporasi, ya, ini adalah suatu kejahatan, ya, di mana, ya, perusahaan atau perseroan, ya kan, yang melakukan tindak pidana kejahatan, yang yaitu entitas bisnis, ya, yang mewakili atau mencerminkan kepribadian hukum yang terpisah, baik itu dilakukan oleh perusahaan atau individu yang mewakili perusahaan. Itu bisa dikatakan kejahatan koperasi. Salah satu nama yang mendapat sorotan tajam lantaran diduga terlibat dalam kasus korupsi PT Timah ialah Robert Bono Susatyo atau RBS. RBS sempat diperiksa 13 jam oleh Kejagung pada bulan April kemarin. Setelahnya menguap begitu saja. Apa alasan Kejagung belum menetapkan RBS menjadi tersangka? Benarkah ada orang kuat di balik kasus tersebut? Dan saya sudah infokan sebelumnya bahwa di dalam kasus ini Harvey Mois dan Helan Halim itu juga sebenarnya masih istilahnya cecerenya. Di atasnya masih ada yang sudah pernah diperiksa itu RBT kan, dan RBT pun ini mendapatkan perusahaan ini sebelumnya perusahaan ini punya TW. Seperti umpamanya keberadaan RBS. Itu tidak bisa menjadi telak untuk dibuat posisinya seperti Harvey ditahan. Malah dipolemikkan bahwa dia RBS tidak ada dalam akta. Iya, nggak ada, boleh begitu. Tapi orang ini pun juga nggak ada dalam akta. Jadi konsolidasinya bukan pada akta semata karena metode lain diperbolehkan seperti kepemilikan kemanfaatan, konsolidasi kemanfaatan orang-orang itu bisa. Nah jadi kita tidak mau debat yang lain-lain, tapi Pak Jaksa Agung segera siapapun yang terafiliasi baik berdasarkan tulisan, baik berdasarkan rapat dan atau CCTV, panggil. Semoga Kejaksaan Agung kuat dan jangan takut. Masyarakat di belakangmu. Kejaksaan Agung sempat memberikan janji surga saat menyita sejumlah aset para tersangka kasus korupsi PT Timah. Tidak terkecuali aset suami artis Sandra Dewi. Sejumlah aktivis anti korupsi mendorong Kejagung untuk menyita pesawat pribadi Harvey Mois yang diduga berada di luar negeri. Tetapi, sampai kini Kejagung hanya berhasil menyita sejumlah mobil mewah milik Harvey Mois. Aset yang bernilai jauh lebih besar seperti diabaikan. Ada apa dengan Kejagung? Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya.
Sehingga semua yang kita lakukan, ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial, ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media, akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapapunnya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan, pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita, ingat tuh. Nggak ada tuh, chat pribadi tuh nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada chat pribadi. Saat ini ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh MUIS. Salah satu aset itu ada terdeteksi sedemikian karena diperoleh pemrolehannya pada tahun berjalan tuh dugaan korupsi. Lantas pesawat ini kita deteksi ada di sana. Bolak-balik terbang. Terus aset yang bagian dari dugaan korupsi ini kan wajar diperiksa. Kebetulan siapa yang menggerakkan, manajemennya siapa, bertanggung jawab pada siapa yang menikmatinya, kemana uangnya, kan begitu. Lantas kita dapat lagi, bandara itu spesialisnya seperti ini untuk bertransaksi. Kan gak ada salahnya juga sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Mana tahu ada pejabat kita ketemu dengan orang lain, para pengusaha, bertransaksi di situ. Kalau kita bisa dapat CCTV-nya kan luar biasa. 270 kali penerbangan loh. Ini informasi ini sebaiknya kan ditelaah dengan cermat untuk menghilangkan peluang-peluang kerugian negara yang lebih besar, atau sekaligus menambah peluang untuk mengembalikan kerugian negara itu. Mana tahu dari situ bisa kembali kerugian negara yang diasumsikan sekarang baru sekitar 300-an miliar mereka sita, bukan? Nah, ini kita membantu aparat penegak hukum. Kalau umpamanya mau menyalahkan, ya dicoba dulu dong, di cross check gitu kan. Sebanyak 21 orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Timah, sebagian besar dari mereka merupakan pejabat teras dan pengusaha daerah. Sontak saja, hal tersebut menimbulkan banyak tanya, mengingat banyak oknum dari pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dan BUMN, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Tentunya di dalam korupsi di PT Timah Tbk, ya, paling tidak itu membuktikan bahwa pemerintah itu lalai untuk memastikan bahwa sektor pengelolaan atraktif, ya, itu tidak begitu sangat baik. Atraktif itu artinya gini, sumber daya alam yang diambil secara direct, secara langsung, itu atraktif. Nah, paling tidak ada dua kementerian yang bisa kita pertanyakan mengenai tentang tanggung jawab. Pertama, itu terkait dengan Kementerian BUMN. Sebagaimana kita tahu, di dalam konteks di Kementerian BUMN ini, PT Timah Tbk ini kan adalah entitas BUMN yang berada di bawah pertanggungjawaban dari BUMN. Namun itu tidak ada upaya atau tindakan atau yang dilakukan untuk mencegah adanya korupsi terkait dengan PT Timah Tbk. Dengan dibuktikan PT Timah Tbk, ya, itu menerbitkan yang namanya RKB, Rencana Kerja Anggaran dan Belanja. RKB ini tentunya kalau di dalam skema ini terkait dengan berbagai macam orang, ya, yang harus bertanggung jawab dengan adanya penerbitan RKB. Jadi intinya singkatnya begini, RKB itu diterbitkan, ya, makanya
ada yang dinyatakan tersangka di sini, yaitu ex Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Suranto Wibowo, pelaksana tugas kelanjutan dari Kepala Dinas yang bernama Rusbani, dan terakhir PLT Kepala Dinas yang sekarang ini yang baru ditahan itu Amir Sabah di Kementerian SDM. Di Kementerian SDM ini membuktikan bahwa Kementerian SDM ini tidak melaksanakan mandat PP nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan ya, pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Padahal di dalam peraturan tersebut kewenangan dari Kementerian ESDM itu diberikan luas sekali. Oleh karena itu, dua kementerian, baik itu BUMN maupun Kementerian ESDM, itu sudah nyata-nyata gagal dalam pelaksanaan atau mengembangi tugasnya. Karena kita lihat sekarang yang tersangkanya itu paling banyak dari daerah, dan itu klasifikasi CV kecil. Nah, jadi yang besar ini seperti tidak tersentuh. Selain belum menetapkan sejumlah aktor penting di balik kasus korupsi PT Timah, Kejagung juga belum menyita aset para tersangka yang bernilai jauh lebih besar dari apa yang berhasil disita Kejagung saat ini. Ya, sebut saja rumah mewah Harvey Muiz di luar negeri dan beberapa bangunan mewah dan menjulang milik Helena Lim. Seperti apa Kejagung menanggapi hal tersebut? Karena kerugian materialnya sudah terjadi. Kan tidak mungkin ada kerugian negara terjadi ya yang tidak disertai dengan kemana ya kerugian negara itu digunakan, hasil tidak pidana korupsi itu yang menimbulkan kerugian negara. Di mana sekarang barang itu? Apakah barang itu ditransaksikan dengan tindak pidana pencucian uang dalam bentuk ya aset, dalam bentuk macam-macam ya barang-barang atau apapun. Nah, itu yang selanjutnya akan diklasifikasi dan klarifikasi sehingga jelas dari semua tindak pidana korupsi, dari semua akan kelihatan pencucian uangnya dan perampasan penyitaan untuk mengamankan ya kerugian negara itu. Kalau nanti proses hukumnya sudah berjalan, pengembaliannya ada kepastian dari penyitaan dan perampasan tadi. Dengan disita kan sudah sebenarnya identium itu kan. Cuman kalau memang disita ini memang lebih capek penyidik membuktikannya. Kalau perampasan aset itu kan bisa terkoneksi dengan cepat gitu ya. Alurnya bisa sekali klik bisa bagaimana gitu. Nah, intinya kita memberi dukungan dan kita harapkan agar Kejaksaan Agung jangan lagi takut-takut. Dalam perkara ini yang kami sangka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi adalah saudara HM, sehingga kegiatan penelusuran aset yang kami lakukan terhadap aset-aset milik HM, dan tentu saja sepanjang alirannya menyangkut ada indikasi keterlibatan atau ada kaitannya, pasti akan kami lakukan penyitaan. Tidak hanya apabila aset tersebut berada di atau dimiliki oleh siapapun, entah itu istrinya atau siapapun, sepanjang itu ada dugaan keterkaitan pasti akan kami ambil. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain, tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran, baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan.
Entah terlalu dini atau terlalu lambat untuk membuat satu catatan penting dalam melihat kinerja Kejagung dalam mengungkap kasus korupsi PT Timah. Kekecewaan juga banyak disuarakan para aktivis anti korupsi lantaran belum banyak oknum yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kerugian negara dalam kasus tersebut begitu besar, yang artinya tidak mungkin kasus korupsi tersebut dilakukan oleh segelintir orang. Dari situ muncul pertanyaan penting, Huo Fadis, Kejaksaan Agung. Kita juga harus tahu juga nih, Kejagung itu harus menginvestigasi lebih detail lagi apa nih hubungannya 5 smelter tersebut dengan PT KSE. Apakah ada korelasi yang tersistematis, ya kan? Supaya untuk menyatakan bahwa ini tidak ada loh kejahatan korporasi, gitu loh, ya kan? Itu nanti harus ditelusuri lah lebih detail. Berarti dalam hal ini andil dari Enel Arin sebagai manajer cukup besar juga kan? Ya cukup besar, karena kita kan tadi saya jelaskan tadi. Sebagai memfasilitasi tadi. Iya, apa sih relevansinya 5 perusahaan ini dengan PT KSE? Gitu, karena kan hasil keuntungan dari 5 perusahaan tersebut itu diserahkan kepada Arpemus. Gitu loh, kepada Arpemus. Nah, Arpemus itu mengelola dari benefit tersebut seolah-olah itu dibuatkan menjadi dana CSR. Nah, dana CSR itu difasilitasi lah sama PT KSE. Ya kebetulan di situ manajernya Elena Lim. Nah, ini kan harus diperluas nih, dikembangkan nih sama pihak Kejagung gitu loh. Bagaimana nih perannya masing-masing? Bagaimana nih hubungan antara PT KSE dengan 5 perusahaan ini? Apakah itu memang tersistematis? Ya kan? Atau tidak? Jadi kinerja Kejagung sebenarnya sudah bagus ya, sudah pada arah yang tepat. Tetapi mereka ini juga kan di dalam ini adalah orang-orang ya, individu-individu yang walaupun mereka mau menegakkan hukum, tapi mereka juga rentan terhadap serangan dari oknum lain ya, yang mana mungkin pakatnya lebih tinggi dan juga backingannya lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk saat ini, secara pendapat saya pribadi, pasti tidak akan berhenti di HM. Pasti akan berkembang. Karena saat ini, pastinya penegak hukum lagi memproses dalam proses penyidikan. Itu. Dalam arti, belum ada namanya ketok palu dari penegak hukum bahwa berapa total semua pelaku dari kasus PT Timah Tbk ini. Kalau saya pribadi, saya tidak. Karena kalau kita lihat ya secara logika, kasus yang dimana ini terblow up sebesar ini, nggak mungkin serta-merta penegak hukum yang kita berharap banyak pada salah satu penegak hukum ini, malah mereka melakukan sesuatu hal yang blunder. Menurut saya tidak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.